menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berseru kepadamu ya Tuhan. Semberian
Sebelum mendengarkan firman pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, karena Engkau Bapa yang baik buat kehidupan kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Bahkan di saat-saat seperti ini kami percaya Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami. Biar kami semakin mengenal Engkau dan berbicaralah dalam hati kami masing-masing, supaya kami bisa mengerti akan kehendak hati-Mu di masa yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan membahas tentang satu topik yang mungkin hari-hari ini banyak orang sedang bergumul dengan masalah ini, yaitu tentang kesehatan. Sekalipun mungkin kita masih berusia muda, tapi sakit tidak memandang usia. Ada yang masih muda, ada bahkan juga yang berusia juga bisa terserang penyakit. Dan kita mau lihat apa yang Alkitab katakan sebetulnya tentang sakit dan tentang kesembuhan. Apakah Tuhan itu merancang atau menginginkan kita untuk mengalami sakit penyakit, atau justru sebaliknya, dan kita perlu mengerti dari firman-Nya, dari Alkitab. Sebetulnya apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan singkapkan mengenai kesehatan dan sakit penyakit ini. Karena kita tahu banyak orang hari ini sedang merasa tertekan secara kejiwaan, mereka bisa sakit ketika terlalu takut, kemudian merasa cemas, karena mungkin tidak hanya berhenti di masa COVID ini, setelah ini akan ada dampak yang lain, misalnya ada dampak ekonomi, membuat banyak orang bisa cemas, dan tidak terkecuali kita yang masih muda pun juga bisa terserang hal-hal semacam ini, penyakit kejiwaan, atau juga penyakit sampai menyerang tubuh kita secara fisik. Maka kita akan lihat hari ini sebetulnya apa yang Tuhan mau, apa yang sudah Alkitab tuliskan tentang kesehatan kita, apa yang Tuhan rencanakan sebetulnya di dalam hatinya untuk kita semua. Kita akan melihat dari Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? The spirit of a man, roh dari manusia, sustain his sickness, membuat dia dapat menanggung sakitnya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Broken spirit. Kalau semangat kita patah, waktu kita sakit secara fisik, maka itu akan semakin menambah penyakit kita bertambah parah. Alkitab mengajari kita bahwa roh manusia itu yang bisa menyembuhkan sakit fisik maupun kejiwaan seseorang. Dan di Amsal 18 dituliskan tentang sakit, sickness. Dan apa yang mempengaruhi sebetulnya? Memang secara fisik, secara alamiah pasti berpengaruh. Tapi di mana intinya?
core-nya itu ada di mana? Sakit secara jasmani ataupun secara jiwa. Ujung luarnya adalah sakit jasmani. Mungkin sekarang ada COVID-19, mungkin nanti ada virus jenis lain, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Ada inti yang Tuhan mau sampaikan buat kita di Amsal 18 ini, yaitu the spirit of a man. Kata sustain di situ, atau dalam bahasa Indonesia berarti menanggung, sustain, menanggung. Dari kata Ibrani atau kata aslinya adalah kul, yang artinya to keep in atau to protect. Jadi a spirit of a man, roh dari manusia yang ada dalam hidup kita, itu adalah inti hidup kita. Di mana roh Tuhan ada di sana juga berbicara kepada kita, bekerja dalam hidup kita. Itu yang akan menjaga kita dari sakit penyakit. Roh manusia, intinya semua berawal dari sana. Jadi sakit secara tubuh memang ada yang murni secara fisik atau secara natural. Penyakit-penyakit fisik, gangguan-gangguan itu ada yang murni karena secara faktor tubuh atau secara fisik. Tapi ketika penyakit itu berkepanjangan sampai bisa mengganggu manusia, mengganggu kita, bahkan sampai membuat kita bisa depresi, membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, di sini pasti ada sesuatu. Ada sesuatu di balik penyakit fisik itu karena spirit ini. Dan dari Amsal 18 kita bisa tahu bahwa spirit of a man, roh kita itu yang menjaga kita dari sakit penyakit itu. Terjemah literal dari bahasa aslinya dikatakan seperti ini, a man's spirit fits his illness. Dengan kata lain, roh manusia itu yang mengkontrol dan mendirect penyakit. He controls and direct the disease. Roh manusia itu yang mengontrol dan mendirect penyakit yang dialami seseorang. Dalam sudut pandang Yahudi, mereka juga punya sudut pandang yang sama. Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Tentu orang Yahudi juga mengerti akan hal ini. Mereka punya sudut pandang yang sama tentang sakit penyakit. Semua berawal dari spirit of a man itu tadi. Maka kalau hari ini atau nanti kita misalnya mengalami sakit, ingat kita perlu berobat secara natural, secara fisik, kita perlu juga minum obat, kita perlu ke dokter mungkin, kita perlu konsultasi kesehatan. Tapi jangan lupa roh atau spirit itu juga yang harus dibangun dan dibenahi. Karena di sanalah pusat intinya. Dari ayat ini kalau kita lihat di terjemahan Aram, bahasa Aramnya, kalau Alkitab PL kita ini dari bahasa Ibrani, 2000 tahun yang lalu ada seorang rabi namanya Rabi Jonathan bin Uziel. Dia yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Aram. Itu bahasa sehari-harinya Yesus. Aramaik, bahasa Aram. Dan dia menerjemahkan Alkitab dari Ibrani ke bahasa Aram yang disebut dengan Targum. Ditranslate oleh seorang rabi namanya Jonathan bin Uziel. Dan yang menarik adalah rabi ini menuliskan atau mentranslate kata sickness atau sakit. Sickness itu dari kata aslinya makaleh, artinya disease atau sickness in general, sakit penyakit secara umum. Di Amsal 18 ayat 14 ini. Tapi dalam Targum, terjemahan ke dalam bahasa Aram, di dalam Targum itu, penyebutannya mirip dengan virus yang hari ini kita kenal, yaitu corona. Sudah ditulis 2000 tahun yang lalu di dalam bahasa Aram oleh Rabi Jonathan bin Uziel. Murid-murid Yahudi hari ini sedang menyelidiki akan hal ini dan mereka menemukan kata corona ini di Targum, di Alkitab bahasa Aram yang ditulis oleh Rabi Jonathan bin Uziel. Dan mereka sepakat bahwa penyakit itu dikontrol dari spirit manusia. Itu sudut pandang dari Yahudi, sudut pandang dari Amsal 18 ayat 14. Dan kita bisa belajar di sini. Maka kalau disimpulkan jadi seperti ini. Amsal 18 ayat 14. The spirit of a man keep or protect him from corona. Karena kata corona dari bahasa Aram tadi yang diterjemahkan oleh Rabi Jonathan bin Uziel. The spirit of a man keep or protect him from disease, sickness, illness, atau corona.
roh manusia ini yang menjaga kita. Yang lalu kita sudah belajar Mazmur 23, Mazmur 91. Mungkin teman-teman juga baca di Alkitab bagian lain juga akan membahas tentang perlindungan Tuhan buat hidup kita. Sakit penyakit ini berurusan dengan spirit of a man. Semua kembali ke roh kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lanjut lagi ke Keluaran 17 ayat yang ke-8. Kita akan mendalami lagi bahwa memang sakit penyakit ini berurusan dengan roh manusia. Tidak hanya sekedar apa yang natural. Kita perlu melihat lebih dalam. Keluaran 17 ayat 18. Ini akan memperjelas dan memperdalam bahwa peperangan kita tentang kesehatan tubuh atau sakit penyakit ini bukan cuma peperangan jasmani atau di alam natural, tapi juga secara supranatural atau di dalam spirit kita, dalam roh kita. Keluaran 17 ayat 18. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kalau kita baca nanti konteks selanjutnya, Joshua berperang, Musa harus mengangkat tangan, dia harus berdoa. Jadi ini peperangan rohani, sekalipun Joshua berperang secara fisiknya, tapi di backup oleh Musa, Harun dan Hur yang berdoa mengangkat tangan. Saat tangannya terangkat, maka Israel lebih kuat. Saat dia turun tangan, Israel lebih lemah. Kenapa bisa seperti ini? Kita mesti percaya ada dimensi lain dalam hidup kita. Peperangan ini bukan tentang hanya yang di alam kasat mata, tapi justru yang paling penting di dimensi rohani ini. Maka kita perlu masuk di dalam dimensi doa, kita perlu masuk dalam dimensi rohani, firman, yang bisa membangun manusia roh kita. Nah, kata Amalek itu, kata Amalek, dari kata dasarnya amal. Amal artinya to labor, dikerja paksa. Tapi bukan hanya labor atau kerja keras. Paulus juga kerja keras, tapi kerja kerasnya di dalam kasih karunia. Dalam favor, anugerah Allah. Baru dia bekerja keras. Tapi kalau Amalek ini adalah spirit yang menekan kita stressful. Kita jadi stressful. Atau kita jadi fearful, jadi sangat ketakutan dengan apapun yang menyerang kita. Itulah spirit Amalek. Dan kalau kita amati dari sejak perjanjian lama, Israel itu punya musuh-musuh. Tentu ada artinya, maknanya. Salah satunya Amalek yang jadi musuh Israel, yang sering menyerang atau menekan Israel. Amalek ini dalam hidup kita secara spiritual, Amalek ini sering menekan kita. Maka kita harus berperang, fighting, battle dengan Amalek. Kalau hari ini kita terpressure secara ketakutan dalam spirit kita, dalam jiwa kita. Itu artinya Amalek atau spirit Amalek ini sedang menyerang, menekan kita. Supaya dikuasai oleh ketakutan. Caranya bagaimana? Di sini sudah dituliskan. Datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kita harus perang melawan Amalek di Rafidim. Tulisan Ibrani dari kanan ke kiri ya. Rafidim. Artinya resting place, tempat untuk rest, resting place, tempat teduh saat teduh kita. Resting place. Menarik sekali, aneh sekali. Kita harus perang, tapi perangnya justru bukan di medan perang dengan banyak kekacauan di sana. Tapi Tuhan ngajarin kita kalau kamu perang di spiritual battle harus masuk ke resting place, ke Rafidim, supaya kamu bisa mengalahkan musuh secara spiritual tadi. Resting place, tempat kita bersaat teduh, tempat kita bersabat, tempat kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyakin firman, banyakin doa, penyembahan. Nah, di sanalah kita menang, di Rafidim itu. Tuhan sudah menyatakannya, kamu harus perang di Rafidim. Rafidim artinya resting place. Maka masuklah ke resting place, tempat teduh kita. Belajar bersabat, belajar selah, itu kekuatan kita di sana. Itulah kekuatan kita. Baru kita bisa mengalahkan Amalek dan semua spirit yang menyerang kita, yang menekan kita. Di sini biasanya kita mendengar satu ungkapan ya, do your best, God will do the rest. Tapi kalau konsepnya Tuhan justru dibalik. Tuhan itu sudah mengerjakan yang terbaik. God do the best. Di mana? Di atas kayu salib. Kita mulai dari sana. Perjuangan kita dimulai dari sana. Bukan kita sendiri yang susah-susah sendiri. Ini yang membedakan kekristenan yang diajarkan Yesus dengan
religius agama-agama. Kita mulai dari penebusan Kristus. Justru masuk ke resting place, baru kamu mendapat kekuatan, hidupi itu akan mengalir. Bukan dengan kekuatan kita, supaya kita bisa menang. Baliknya ke resting place dulu, dari penebusan Kristus baru kita berjalan. Konsep hari Sabat juga sama. Hari pertama kita bukan hari Senin, tapi justru Sabat. Kenapa? Resting place dulu, ibadah, resting place, kita rest, kita Sabat, dapat kekuatan, baru bekerja, melakukan aktivitas sekolah, dengan blessing dan berkat dari Tuhan. Artinya Sabat bukan justru yang terakhir tapi yang pertama. Di resting place itu. Maka God do the best, will do the rest. Kita justru melakukan sisanya. Ini bukan kemampuan kita. Saat kita justru terpancing untuk mengeluarkan dari kemampuan kita merasa aku bisa menghandle ini, aku bisa mengontrol ini. Di situ titik kejatuhan kita. Karena kita merasa bisa dari diri kita. Tapi kita juga harus kembali ke resting place. Kembali ke dari mana Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib. Di sanalah Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Kita berjalan di dalam kasih karunia itu dan mulai menghidupinya. Lalu kata berperang dari ayat yang ke-8 ini dari kata lakam. Lakam, Ibrani dari kanan ke kiri. Kata aslinya lakam. Nah lakam artinya fight, memang battle. Kalau kita nanti lihat lagi, nanti ada kata lehem. Makanya kan ada Bethlehem. Lehem itu artinya bread atau food. Bread itu roti atau food. Feed on, kasih makan. Dari satu kata ini, dari kata lakam ini, ada kata lekem atau feed on mengandung arti kasih makan dan juga bread atau roti. Ini kekuatan kita nih, rahasianya di sini. Kamu perang di Rafidim di resting place. Kemudian kata perang, gimana kita bisa perang? Ini perangnya kita. Beda banget dengan konsep peperangan jasmani ya. Perangnya kita justru Tuhan yang berperang bagi kita. Nah kata perang atau fight ini mengandung arti kan kasih makan. Artinya gini, jangan berperang dengan berperang. Don't fighting by fighting gitu. Kalau kita lagi ada problem masalah apapun sama teman, sama orang tua, sama saudara, sama teman kita. Don't fighting by fighting. Tapi fighting by eating. Makan apa? Makan firman. Karena arti kata lekem itu adalah roti, bread, makan. Kasih makan roti. Apa itu roti? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menguatkan kita. Disitulah kita fight. Itu area battle kita. Begitu kita keluar dari battle areanya Tuhan yang Tuhan udah kasih rahasianya ini, kita akan kalah. Karena peperangan ini bukan di area jasmani aja, tapi justru di spiritual ini. Kasih makan roh kita. Fighting by feeding. Fighting by eating. Kalau mau masuk ke battleground spiritual, kasih makan aja rohmu. Fokusnya ke Tuhan, kasih makan rohmu. Maka itu yang membawa kesembuhan, membawa pembebasan. Firman Allah, roti itu bicara firman. Kita makan dari firman itu kuat, baru bisa fighting. Kalau nggak makan firman, nggak bisa fighting. Nggak bisa menang di battleground kita. Ini rahasia yang Tuhan kasih. Kalau mau menang, kalau mau fighting, makan yang banyak. Makan firman maksudnya. Fighting by eating. Asik kan? Fighting by eating. Jangan fighting by fighting. Kita sering kalau sama teman bertengkar sama sahabat mungkin atau sama orang-orang lain, yuk ajak gelut gitu. Kita fighting by fighting karena kita kepancing emosi kita. Nah begitu kita kepancing, kita harus belajar diam, resting place, fighting by eating. Makan aja, makan firman. Nanti di situ kita berkata, peperangan ini milik Tuhan. Di Keluaran ditulis di sana, the battle is yours. Kalau kita ngalami gejala-gejala misalnya, apakah mungkin? Mungkin aja kita masih manusia. Gejala-gejala nih, panas, demam, resting place, tetap minum obat, tetap jaga diri, jaga kesehatan. Lalu kita bilang dalam diri kita, the battle is yours. Bilang aja, peperangan itu miliknya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan aku. Obat hanya sarana. Waktu olahraga kita bisa fit nih. Bisa. Olahraga, senam, kita bisa fit. Tapi ingat, kesehatan itu hanya datang dari Tuhan. Spiritual. Makan sehat perlu, istirahat cukup harus. Jaga diri harus, jaga kesehatan harus. Kita bisa fit, seger badannya.
bertanggung jawab di area natural. Tapi kesehatan itu datangnya dari Tuhan, spiritual buat hidup kita. Satu lagi yang akan menjelaskan kita, ini adalah denah tabernakel Musa. Kalau kita baca di Yeremia 1 ayat 14 atau di kitab Yeremia, itu akan sering sekali ditulis sesuatu itu datang dari utara. Apa yang datang dari utara? Out of the north an evil will be set loose. Kalau dalam konteks Yeremia bilang sama Israel, nanti akan ada bangsa yang akan nyerang kamu dari utara, from the north, yaitu Babel. Nanti di bagian lain, di kitab-kitab lain mungkin ada lagi, the north, dari utara. Mungkin tapi bangsanya lain, gak cuma Babel, ada Asyur, ada bangsa-bangsa yang lain itu from the north. Kalau Tuhan bicara north, utara, itu biasanya sesuatu yang akan menyerang kita. Sesuatu yang jahat, sesuatu yang menekan kita, musuh kita from the north. Kalau kita lihat di dalam denah tabernakel Musa, maka denahnya akan seperti ini. Kita masuk dari halaman, kemudian ini kolam pembasuhan, ini untuk korban, masuk ke ruang suci. Di dalam ruang suci nanti ada menorah kan. Kemudian di sini ada meja roti. Meja rotinya di sini, nggak kelihatan ya. Meja roti ada 2 tumpuk, 66. Maka Alkitab kita juga 66 kitab. Nanti masuk ke ruang Maha Kudus, ada simbol hadirat Allah. Tabut perjanjian ada di sini. Nah, lihat kompasnya. Utara di sini ya, selatan. Out of the north, dari utara keluar, apa yang buruk, apa yang jahat nyerangnya dari utara. Ini kan Tuhan bicara profetis ya, from the north. Di tabernakel udah dikasih caranya. Kalau kita masuk kemudian menghadap ke utara, di sana akan ada hal yang jahat, buruk, serangan, virus, penyakit, musuh kita datang. Kita udah dikasih jawaban di sini. From the north. Meja roti sajian ini ditaruh di utara. Untuk membuat kita bisa menang menghadapi sesuatu yang datang dari utara. Jawabannya adalah roti. Apa itu roti? Firman. Firman ini. Kalau kita lagi ngalami struggle, lagi ngalami serangan musuh dalam tanda petik ya. Kita lagi ngalami masalah, sakit, penyakit, apapun bentuknya. Ingat, hadap utara ada roti. Jadi kita harus makan roti itu. Makan firman. Itu yang menguatkan kita. Fighting by eating. Fighting by feeding. Kasih makan rohmu. Supaya kamu menang ketika ada sesuatu yang jahat datang dari utara. Saya akan tutup dengan ini. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Setelah Israel mengalami pembuangan di zaman Babel, Nabi Yeremia berkali-kali mengingatkan dan tidak ada satupun yang bertobat ketika Yeremia menyampaikan nubuatan-nubuatan. Toh Tuhan tetap berjanji setelah mengalami pembuangan 70 tahun, dia berjanji akan ada pemulihan dan salah satunya adalah ini. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Behold, I will bring it health and healing. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. And I will heal them and will show them the riches of peace and truth. Ingat kata health, healing, erat kaitannya dengan peace and truth. Apa yang mendatangkan kesembuhan? Healing, pengobatan dan kesembuhan kita. Health and healing kita. Ada peace, kalau ada damai dan truth. Kalau kita mau damai harus ada kebenaran. Roti tadi, firman. Kalau kita ada firman, peace and truth ini yang membuat kita sehat. Maka Amsal juga bilang hati yang gembira. Itu spirit juga adalah obat. Itu sistem kesehatannya Yesus. Kalau Indonesia punya BPJS. Dulu zamannya Amerika ada Obamacare. Kalau sistemnya Yesus, hati yang gembira adalah obat. Sistemnya kerajaan surga dari spirit kita. Kesehatan sistemnya Tuhan dari sini. Peace and truth. Sejalan semua tadi yang kita belajar ya. Ada damai, ada kebenaran. Ada kebenaran, ada damai mendatangkan health and healing. Dan saya percaya bahwa dari beberapa firman yang kita baca ini, kita akan simpulkan bahwa memang kesehatan atau sakit penyakit kita didirect dari spirit kita. Maka kalau hari ini teman-teman atau siapapun yang mendengarkan, kita sedang mengalami gejala-gejala, kita sedang mengalami struggle,
balik lagi ke Tuhan, masuk ke resting place. Dan kita mesti mengucapkan ini, the battle is yours, the battle is yours. Sambil terus berharap kepada Tuhan, kita lakukan apa yang kita bisa secara natural, jaga diri, stay at home, minum obat, minum vitamin, makan yang baik, istirahat yang cukup. Sambil di dalam spirit kita berkata the battle is yours. Masuk ke resting place. Kamu tidak perlu terlalu berusaha untuk mendapatkan ini karena Tuhan sudah menebus sakit penyakit kita di kayu salib. Melakukan apa yang kita bisa secara natural pada umumnya, kemudian fokus ke Tuhan, makan firman dan memperkatakannya. The battle is yours, the battle is yours. Jangan mau dipancing sama musuh kita, kamu bisa mengusahakan kesehatanmu sendiri, kamu bisa. Gak akan pernah bisa. Karena penyakit itu kadang bisa jadi sangat rumit. Satu sembuh nyerang yang lain, satu sembuh nyerang yang lain. Hanya Tuhan yang bisa benar-benar memberikan health and healing dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa buat teman-teman yang hari ini sedang dalam struggle, dalam pergumulan, entah masalah ekonomi, keluarga. Kita mesti masuk ke resting place. Dan kita berdoa sama-sama supaya urapan Tuhan, janji Tuhan dinyatakan buat kehidupan kita. Masuk aja ke resting place. Teman-teman harus belajar sabat, harus belajar bersaat teduh, masuk ke saat teduhmu dan kemudian mencari Tuhan, makan firman, ngalami kedekatan dengan Dia. Itu yang akan menyembuhkan jiwa dan tubuh kita. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini, saat ini buat siapapun kami yang mendengarkan kebenaran firman ini. Kami percaya Engkau juga menuliskan firman-Mu di dalam firman-Mu. Buat kami semua, siapapun kami yang mau percaya kepada apa yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Engkau mati buat kami. Engkau menanggung sakit penyakit kami. Engkau menanggung setiap kutuk karena dosa kami. Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Dan hari ini kami berdoa buat kami yang mendengarkan dimanapun kami ada, biar ada kesembuhan secara jiwa, secara tubuh kami. Karena kami mengandalkan Engkau. Peperangan ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang berperang bagi kami. Biar kami menerima, kami masuk ke resting place kami. Bukan karena siapa kami, tapi karena Tuhan yang mengerjakannya, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biar mengalir healing, kesembuhan karena Engkau Allah penyembuh kami buat kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan kami terus di dalam kehidupan kami. Biar kami terus percaya, terus berjalan, ada harapan di dalam Engkau. Dan kami akan terus mencari Engkau semakin hari semakin lapar dan haus akan pribadi-Mu dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.